Assalamualaikum teman-teman. Nih hari ini kita ngobrol sama Mas Arpan yang banyak sekali nih yang bertanya apakah Arpan sekarang udah sehat total? Gimana dong kabarnya kan gitu ya? Banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang rindu dengan Mas Arpan. Nah, tetapi kerinduan itu sebetulnya saya juga tahu lah, karena itu masih bingung juga, masih cemas juga apakah benar ini Mas Arpan ini sudah sembuh total karena sudah jarang sekali dia share video. Dan kemudian hari ini di season kali ini itu ya ada channelnya Inspirasi Hidup Sehat juga gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ada di sini di channel Abdul Rahman, tolong tonton videonya channel Inspirasi Hidup Sehat, karena di situ juga pengisinya saya juga dan dia Kang Yosef. Nah itu teman-teman yang kebetulan sekarang itu lagi pada ngumpul karena tadi itu saya sudah bikin video. Nah kemudian datang juga Mas Arpan dan kemudian Kang Yosef dari channelnya Inspirasi Hidup Sehat. Nah sekarang sekalian kita ngobrol saja. Apa benar nih Mas Arpan ini sekarang sudah sembuh total? Nah makanya kita langsung tanya dia nih, Mas Arpan, apa benar sudah sembuh total atau misalkan hanya hoax saja? Alhamdulillah, sekarang ini udah sembuh total. Ya berkat Pak Oman juga sih. Dia itu sebetulnya datang ke sini itu tiap hari teman-teman, karena ya sekarang itu dia itu ada kesibukan di tempat saya teman-teman ya. Dan kemudian tetapi tidak bisa share video itu ya, kadang saya lagi kerja dianya udah pulang gitu. Padahal kita ketemu itu setiap hari ya. Iya, betul. Ketemu setiap hari sama Kang Yosef juga, kita ketemu setiap hari, cuman sama Kang Yosef itu kita ketemunya di sawah. Mancing terus. Nah itu ceritain gimana nih? Nah cerita biar apa teman-teman kita yang masih dalam gangguan asam lambung itu jadi tambah semangat ya Kang Abdul ya. Betul. Jadi gini ya, awalnya kan tahu sendiri ya Pak ya. Dulu ketika pertama kali main ke sini, aduh, rasa sensasinya tuh bisa dibilang rumit lah, 1001 sensasi dirasain gitu kan. Tapi semakin sini banyak praktek. Ya alhamdulillah lah sekarang ini udah sembuh total, bisa main gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya nih, ciri khas sudah sembuh total itu yang Mas Arpan rasain gimana? Merasa lebih bebas ya, seperti dulu lah sebelum terkena asam lambung anxiety ini nih. Ya seperti itu Udah lah. bahagia belum lu? Beneran ini. Serius? Soalnya banyak yang nonton nih. Pada kangen ya. Ini di video-video kemarin itu banyak yang nanya, Pak, katanya Mas Arpan itu sekarang gimana kabarnya nih? Mereka itu rata-rata bukan rindu Mas Arpan. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes mellitus, Kang Yosef biasanya itu kalau misalnya di video-video yang terdahulu itu ada yang misalkan sudah nonton nih, ada yang sehat, kemudian tidak ada lagi videonya, suka rindu. Benar nggak tuh sekarang tuh masih hidup? Nah ternyata dia itu sekarang masih hidup teman-teman ya. Dan sekarang dia itu lagi gelayapan, lagi cari jodoh kan aja gitu. Itu benar. Memang betul teman-teman ya, segala sesuatu itu perlu pembuktian juga, dan pembuktian itu akan menambah keyakinan Kang Abdul. Betul. Jadi setelah keyakinannya itu bertambah kuat, insya Allah kalian jadi tambah bersemangat, insya Allah juga tambah dekat ke waktunya sembuh total itu. Betul, ya? betul Kang Yosef. Soalnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu percaya diri itu hilang. Bahkan sudah diomongin juga asam lambung itu bakalan sembuh, asam lambung itu bakalan sembuh, masih tetap aja nggak percaya. Contohnya nih dia orang, waktu pertama datang ke sini dia digendeng sama temennya. Pak, saya itu pengen ketemu, saya pengen curhat gini-gini. Saya katakan nggak usah risau, tenang aja, nanti juga membaik dengan sendirinya. Terus Pak, apa yang saya harus lakukan? Jaga 3P-nya, jaga olahraganya, jangan minumnya. Merasa nggak percaya dia, akhirnya pulang dengan rasa tidak percaya gitu. Nah akhirnya setelah terus dilakukan, akhirnya sekarang dia udah bisa tertawa lagi. Nah itu soalnya dulu itu Kang Arpan kurang percaya karena memang belum ada hasil ya Kang Arpan Iya, ya. betul. Setelah menjalankan berbagai macam yang disarankan oleh Kang Abdul, ternyata alhamdulillah dia bisa ketawa ketiwi lagi ya dulu ya. Lebih gila sekarang. lebih gila. Dia itu sekarang itu lagi minta tolong, Pak, Cari katanya. jodoh. Dari kemarin dia bilang ya. Iya. Sekarang umur udah berapa tahun? 30 lah. Udah 30 tahun. Udah, Nah, masih kemarin udah seminggu ya. Ada seminggu. Udah seminggu, Pak, siapa tahu nanti saya dapat jodoh dari video. Gitu. Oh, bener Pak, saya bilang gitu ya. Nanti kita bikin video lagi sekalian, banyak yang rindu, saya bilang gitu. Nah, sekarang nih cari jodoh. Bagi yang punya anak gadis. Nah itu teman-teman ya.
itulah bentuk kebahagiaan Mas Arpan. Dulu juga Mas Arpan punyalah cerita sedih, Kang Yosep punya juga. Dulu itu pernah dia itu lagi sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kerja lagi enak ya. Dulu kerja lagi enak, bahkan punya pacar juga cantik. Nah semenjak terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis semua menghilang, dari mulai pekerjaan sampai pacar juga meninggalkan, kan gitu ya. Nah, menghilang. Tetapi waktu itu saya kasih motivasi, pacar itu bisa dicari sendiri. Untuk saat ini fokus saja di kesehatan. Nah, itu yang lakukan paling terus metode-metodenya agar cepat membaik, dan alhamdulillah sekarang sudah membaik. Dan sekarang dia itu nagih janji sama saya, Pak, dulu itu Bapak pernah janji pacar itu bisa dicari. Nah sekarang saya mau minta lagi katanya gitu. Nah itu Kang Yosep, itu bentuk kebahagiaan dia Kang Yosep saat sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah makanya itu juga menjadi panduan lah buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bahwa nanti juga kalian itu bakal mengalami kehidupan kalian yang dulu lagi. Jadi kehidupan kalian yang dulu itu tidak akan berubah teman-teman. Ketika sudah sembuh total, itu semuanya akan kembali seperti semula lagi. Nah itu Kang Yosep. Tapi satu yang paling penting sih Pak, ya, ketika kita stres berat nih, istilahnya banyak pikiran, justru itu yang lebih mempengaruhi. Karena apa? Istilahnya kan lambung kita nih berhubungan dengan otak kita ya. Jadi ketika kita stres ya mungkin asam lambung kita meningkat. betul. Nah, saya pelajarin dari kemarin-kemarin ternyata 10%-nya atau 20%-nya lah kalau dari makanan ya. Tapi ketika kita ada masalah nih, nah itu yang paling mempengaruhi itu. Nah, itu makanya harus dihindari itu pemikiran-pemikiran yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran yang rumit itu sebaiknya dihindari saja, teman-teman. Ngapain lah mikirin-mikirin yang rumit, yang penting kita ini sehat, bahagia. Itu sih sebetulnya titiknya ya. Iya betul. Nah, itu. Benar. Karena saya juga merasakan gitu ya, ketika saya di rumah terus gitu kan Pak, nggak ada aktivitas, otomatis kan badan kurang gerak, pikiran pasti mengarahnya tuh takut kematian, takut penyakit parah gitu kan, takut nggak sembuh. Pas begitu saya langsung istilahnya action, mempraktekkan apa yang udah dibilang dulu kan istilahnya, saya keluarlah dari zona nyaman, mencoba usaha, alhamdulillah lambat laun ya Ada kebahagiaan tersendiri dan akhirnya sembuh. Bentar, ngomong ini rokoknya nih, nggak boleh di video. Nanti kena dolar merah. Lanjut. Lupa dia rokok. Nah itu ciri khas ya. Ciri khas. Ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang dulunya merokok kemudian berhenti lagi, nah ketika sembuh total, diajar lagi rokoknya. Iya, dulu saya hampir berhenti ada 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan saya berhenti ngerokok, pas nyoba-nyoba mungkin nyoba sekali sih masih gak enak. Ya. Nah sekarang udah Nggak mau berhenti lagi. nggak mau berhenti. Kak Arpan mau nanya nih sedikit. Boleh. Ya. Kan setiap gangguan asam lambung yang seperti Kang Arpan rasain itu mungkin berbeda ya, Ya, dominan betul. sensasinya. Kalau Kang Arpan, dominan sensasi yang suka dirasakan setiap harinya itu apa? Kalau saya sih lebih ininya, kalau dulu ya, Nah. pertama kali sih saya lebih takut ke napas pendek tuh. Karena ada trauma tersendiri lah di napas pendek gitu kan. Nah, sekarang udah nggak pernah nih, waktu itu udah nggak pernah napas pendek kan. Tiba-tiba napas pendek sembuh, kelayangan yang datang. Lebih horor itu kan, istilahnya. Aduh, pingsan nggak sih? Aduh, pingsan nggak nih? Pingsan nggak nih kan gitu kan? Nah, semakin kesini dibawa aktivitas, dilupa-lupain lah istilahnya, bodo amat mau kayak gimana pun, ya udah hilang sendiri gitu. Hilang sendiri. Jadi untuk kelayangan itu Kang Yosep, kalau misalnya mengenali penyebabnya itu karena memang bisa dari kebutuhan untuk tubuh itu tidak terpenuhi. Kalau sudah merasa terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya, masih juga ada kelayangannya, ya berarti itu dari stres, dari pola pikir yang terlalu besar. Nah makanya untuk menghilangkan itu ya biasakan saja. Jadi belajar masa bodoh. Kelayangan nih masa bodoh, mungkin kemarin saya itu banyak pikiran, jadi lakukan aktivitas terus. Dan ketika terus melakukan aktivitas, nanti tanpa diminta, tanpa direncanakan, yang namanya kelayangan itu hilang dengan sendirinya. Nah makanya bagi tip bagi teman-teman yang belum membaik juga dari kelayangan, mulai dari sekarang itu seharusnya itu jangan pernah berpikir gimana cara menghilangin kelayangan, gimana cara menghindari kelayangan, bagaimana cara mengobati kelayangan. Justru di situ ketika mencari cara-cara, di situ ada stres tersendiri. Iya, betul. Nah makanya mulai dari sekarang itu sebaiknya jangan pernah mencari-cari cara, belajar masa bodoh aja.
karena kita sudah tahu bahwa setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah makanya mulai dari sekarang itu harus belajar masa bodoh. Yang harus diperhatikan itu gimana caranya supaya saya bisa beraktivitas, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Karena ketika terus beraktivitas, imun kita tambah kuat. Ketika menjaga hati dan pikiran menjadi senang, semuanya menjadi serba terlupakan. Dan untuk kelayangan itu hilang dengan sendirinya. Oh iya, satu lagi Pak, saya ini Pak, masalah kelayangan nih ya. Pas saya mencoba menyadari itu, istilahnya kita harus sadar ya. Nah, ketika malam nih, otomatis kan saya juga ingat waktu itu malam-malam, saya kan melihat dari pagi sampai sore nih ya. Pagi sampai sore tuh si sensasi kelayangan nempel kan. Nah, yang saya aneh ketika saya menyadari, pas malam mau tidur, ya di sekitar jam 7 jam 8 lah ya. Tiba-tiba si sensasi itu menghilang semua. Nah, di situ saya sadari kan, maksudnya tuh ini kelayangan dari mana ya istilahnya gitu kan. Kalau dulu metode saya gitu, entah dari kebutuhan gizi saya berkurang atau emang ada stres nih yang istilahnya itu kan kunci utamanya tuh. Nah, saya sadari dari malam itu tuh saya meditasi lah istilahnya 5 menit menyadari apa sih yang kurang nih untuk menghadapi kelayangan ini kan. Nah, pas begitu saya sadari ternyata dari faktor stres kalau saya pribadi. Karena kalau dari segi makanan udah normal ya, mulai normal. Namanya udah normal. Waktu dulu kan waktu udah namanya udah membaik ya Pak ya. Mau makan A, B, C yang istilahnya pantangan lah bagi yang belum sembuh kan takut nih. Saya coba makanan ternyata nggak ada efek nih. Pas saya pikir-pikir, oh ternyata ada stres, faktor stres yang paling utama. Gitu. Nah dulu yang membuat paling stres ketika belum membaik apa Kang Arfan? Pasti semua orang juga menginginkan ini ya kesembuhan nih. Pasti ya yang distreskannya tuh kapan sih saya sembuh? Nah, itu dia yang hal yang dinantikan itu juga terasa lama. Nah, itu. Jadi timbul rasa kesal, akhirnya stres. Kapan sih saya bisa kayak orang lain gitu kan? Nah itu. Bukannya cepat sembuh malah lebih lama lagi karena ada stres itu. Memang di situ untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis hal yang paling dirindukan itu kesembuhan. Jadi setiap harinya itu selalu berharap-harap kapan ya saya akan sembuh, termasuk dulu ya. Kapan ya akan sembuh, kapan ya. Terus gimana caranya supaya sembuh? Nah, tanpa disadari mencari-cari cara seperti itu, kemudian berharap-harap seperti itu tanpa disadari itu ada beban pikiran di situ. Dan akhirnya ya stres di situ, dan ketika stres ya akhirnya keseimbangan tubuh terganggu dan akhirnya kelayangan juga. Malah saya sempat Pak waktu itu ya, waktu pemulihan nih, waktu menghadapi kelayangan nih, malah saya yang kayak yang sok jago nantang kelayangan. Istilahnya saya pengen tahu nih hari ini kelayangan saya mau keluar. Betul. Apa yang saya takutkan kan otomatis pingsan nih ya. Yang ditakutin orang saya mencoba nih waktu lagi kelayangan jalan. Pingsan nggak ya kata saya. Ternyata enggak gitu kan. Ya udah lanjut aja terus ditabrak gitu kan. Nah, jadi memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis ketika ada ketakutan, takut pingsan, takut ini itu memang harus dicoba, karena ketika dicoba nanti itu menjadi patokan buat orang-orang yang terkena asam. Ternyata ketika dilakukan itu tidak apa-apa, karena memang pada dasarnya tidak akan apa-apa sih sebetulnya. Itu hanya permainan pikiran saja. Ketika permainan pikiran mengarah-arah ke hal-hal yang menakutkan, ya kalau misalnya tidak dilawan justru itu akan merubah lingkungan hidup kita. Ruang lingkup kita itu akan semakin terbatas, akan terus aja di situ merasakan ketakutan, merasakan sensasi, dan kapan mau akan membaiknya. Nah itu Kang Yosep, jadi memang untuk aslam itu banyak sekali lah. Kalau misalkan diungkapkan dengan kata-kata itu sangat sulit sekali ya. Tetapi kalau misalnya kita memahami semuanya itu sebetulnya hal yang biasa, hal yang lumrah gitu Kang Yosep, dan bisa ditangani dengan mudah kalau misalnya kitanya paham gitu Kang Yosep. Ada yang mau ditanyakan Kang Yosep? Mumpung ada Mas Arfan nih tentang obat. Nah ini salah satu sampel mungkin dulu ya. Nah jadi kalian juga bisa seperti Kang Arfan ini ya. Sembuh total asal kalian itu disiplin menjalankan pola 3P-nya ya Kang dulu ya. Dan bisa mengendalikan pikirannya ke arah yang lebih positif lagi. Nah ini salah satu contohnya sudah ada di depan kita nih buat memberikan semangat dan keyakinan kepada kalian, maksudnya Kang Dul ya.
Nah, sekarang juga saya akan membuktikan lagi bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, apakah rasa cemas itu butuh obat? Apakah asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh obat? Nah, untuk membuktikannya, kita tanya nih sama Mas Arpan, selama dia terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika menghadapi rasa cemas, rasa takut, was-was, gelisah, nggak punya pacar, apakah butuh obat atau tidak? Pakai obat nggak? Jujur saya enggak, Pak. Cuman saya mengandalkan kecerdasan tubuh saya aja sih. Nah gitu ya. Setelah sadar ya. Kalau dulu ya mungkin karena pikiran yang terus dihantui rasa takut mati kan. Ya. Istilahnya kita nih nggak terlalu percaya sama kecerdasan tubuh kita sendiri nih Pak ya istilahnya. Nah pas begitu di masa pemulihan yang saya sadarin tuh gini. Dulu mungkin 90% lah istilahnya saya nih nggak bisa apa-apa. Betul. Naiklah jadi 70%, 60%, makin sini makin membaik kan istilahnya. Nah di situ saya langsung mikir, oh ini mungkin kecerdasan tubuh saya nih istilahnya. Si tubuh nih mampu gitu kan beradaptasi istilahnya. Nah oh ya udahlah lebih memilih nggak pakai obat gitu kan. Betul. Jadi sama sekali nggak pakai obat. Nah itu teman-teman itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bisa disembuhkan tanpa obat, tanpa herbal kalau seandainya paham gitu teman-teman, dan tanpa obat itu lebih efisien ya. Karena saya takut obat sebenarnya Pak. Betul. Sebelum sakit asam lambung ini, anxiety ini Pak, jujur dari dulu nih ya waktu sakit, tiap diajak ke dokter dikasih obat saya nggak pernah makan. Gitu ya. Iya, karena saya mikir enggak kata saya. Takut obat. Takut obat saya nih. Berarti kecemasannya masih berlebih. Ya dulu. Kalau sekarang sih jujur karena emang dari dulunya nggak terbiasa pakai obat. Betul. Jadi kan lebih bisa mengenali sendiri gitulah. Nah itu istilahnya gitu sih. Nah itu teman-teman, ada lagi Kang Yosef? Barusan Kang Bro sekalian dijelaskan aja. Barusan juga sensasi-sensasi seperti itu banyak di kolom komentar saya ya. Malahan Kang Bro barusan ada yang nanya. Jadi dia itu kalau nanya sih enggak, cuman kan penjelasannya supaya lebih detail ya. Ya tentang apa? Dia itu takut kalau ketemu sama orang-orang. Mau pergi ke pesta juga dia itu sampai nggak jadi, Kang Bro, kan kasihan ya. Jadi tolong dibantu dikasih motivasi dan penjelasannya Kang Bro. Mau dijelaskan sama Kang Arpan, mau sama saya? Sekarang udah sembuh nih, dia bisa menjelasin sendiri karena dia juga ngalamin nih. Ya kalau dari sudut pandang saya ya Pak, sekarang nih Mbak Sisi udah sembuh ya. Kalau dulu kalau belum sembuh emang ya ada perasaan kita nih takut lah. Lihat banyak orang tuh kan bawaannya tuh pusing, kelayangan, pengennya tuh buru-buru pulang gitu kan. Nah dulu pun saya sama sih Pak. Pertama saya gitu kabur, belum juga masuk udah pulang lagi. Nah tapi kan saya mikir masa sih mau kayak gini terus gitu kan. Saya ini butuh adaptasi gitu kan. Apapun yang saya takutkan berarti saya harus mencoba melawan kan. Iya, Hadapi. Nah berikutnya ada waktu misalkan teman lagi nikah nih. Wah di rumah ini saya udah niat ya. Pokoknya mau saya pingsan kayak di sana gitu kan, mau kayak gimana pun bodo amat kata saya nih. Yang penting saya ini mau praktek ya, apa yang saya udah rencanakan saya pengen praktekin gitu kan. Saya pengen buktiin bener nggak sih pikiran saya nih yang istilahnya tuh yang selalu memicu itu tuh kan gitu ya. misalkan wah kamu nanti pingsan nih di undangan gitu kan di acara ini. Nah saya pengen buktiin itu. Pada akhirnya saya datang ternyata loh saya nggak apa-apa gitu kan, ternyata berarti saya ditipu sama pikiran saya gitu kan. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis takut menghadapi keramaian, di situ sebetulnya ada fobia Kang Yosef. Ada fobia, kemudian ada trauma. Nah biasanya traumanya itu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya itu menjerumuskannya itu ke hal-hal tentang kematian. Jadi segala sesuatu pun selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Takutnya nanti di sana ada perubahan, takutnya nanti di sana sensasi hadir, kemudian menjadi mati atau pingsan. Nah nanti kalau misalnya itu terjadi gimana dengan saya? Kan selalu saja seperti itu. Tetapi padahal itu cuman lahir dari trauma gitu Kang Yosef. Jadi ketika ada trauma ya selalu berpikirnya itu kemana-mana. Hal sekecil apapun selalu dipanjang lebarkan. Nanti ketika saya hadir di sana, saya pingsan. Nanti ketika pingsan yang nolongnya itu terlambat, nanti saya mati. Jadi kamu seperti merangkai kejadian yang akan datang oleh diri sendiri ya. Selalu berandai-andai. Nah itu ciri khas dari ketakutan. Nah biasanya ketakutan itu kalau misalkan menyadari, sudah dibahas di video saya sebelumnya sebetulnya, ketakutan itu lebih berkaitan erat
dengan mental. Nah gitu ya, kalau misal mentalnya pemberani, dia nggak akan takut, pergi aja mau kemana-mana juga. Nah sekarang bagi teman-teman yang pengen nanya, Pak apakah saya butuh obat nih kecemasan ini, kenali saja cemas itu rasa takut. Nah takut itu apakah butuh obat atau tidak, kembalikan lagi gitu. Nah kalau seandainya memahami, oh ini dari mental ya, itu harus dipupuk mentalnya kan ya. Nah cara memupuknya gimana? Kita itu bisa karena terbiasa. Takut di keramaian, hadir aja. Biar itu menjadi patokan, ketika tidak apa-apa menjadi patokan. Ternyata ini tidak apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa sih. Kalau seandainya diceritakan ke anak kecil, Dek saya itu takut menghadapi keramaian, pasti anak kecil itu tertawa. Karena itu gitu. bukan hal yang lumrah sehari-hari. Nah betul, nah makanya itu menjadi patokan buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Jadi ketika menghadapi keramaian suka takut itu, berarti dia itu harus bisa menerima mentalnya sekarang sedang terganggu, menjadi mental tempe. Karena apa? Karena trauma terhadap apa? Terhadap kematian. Kenapa selalu dikait-kaitkan ke yang tempat ramai juga menjadi takut? Karena sifat untuk orang-orang takut atau ada trauma di situ selalu dikait-kaitkan, selalu berpikir jauh sebelumnya. Itu sebetulnya wajar. Kenapa sangat wajar? Karena itu bentuk pertahanan sih. Jadi tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita itu semakin waspada. Nah tetapi kalau misalnya kejadian itu terus berulang-ulang, justru itu akan mengganggu Kang Yosef. Itu harus dibina, itu harus dipulihkan. Dengan cara seperti apa? Dibiasakan lagi. Takut keramaian, hadapi saja keramaian. Kalau misalnya takut kena hajatan, nggak apa-apa, hadir aja. Yang penting kenyang ya. Betul. Yang penting kenyang. Mudah-mudahan dapat jodoh. Kembali lagi ke jodoh di dia. Jadi alhamdulillah kalau ketemunya sama singa boleh takut ya. Nah, itu Betul. Jadi gini Kang Yosef, sebetulnya untuk kecemasan itu bagi semua orang punya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk orang normal saja rasa takut itu cemas. Dan untuk rasa cemas itu sama makhluk hidup itu biasa. Jangan kita manusia ya, hewan aja mempunyai rasa takut. Nah tetapi kecemasan itu akan sangat mengganggu kalau seandainya berlebihan. Gitu. Nah Kang Yosef juga punya rasa cemas. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung juga punya rasa cemas, cuman stabil. Anak kita belum pulang, kita cemas gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan pacar nggak datang nelpon cemas ya. Nah gitu. Nah tetapi itu apakah normal? Normal itu karena pasiennya pasti normal. Nah tetapi yang tidak boleh itu berlebihan. Jadi kalau misalnya anak pulang nih, wah cemasnya berlebih, jadi berpikirnya kemana-mana. Jangan di sana ada kecelakaan. Seperti itu. Menebak-nebak. Selalu menebak-nebak. Nah itu yang lebih berbahaya. Nah makanya bukan berbahaya sih sebetulnya, mengganggu juga sih sebetulnya, karena untuk cemas itu nggak bahaya sih sebetulnya. Hanya mengganggu saja terhadap ruang lingkup kita itu menjadi yang nggak nyaman sebetulnya. Menjadi lebih sempit. Nah itu Kang kita Yosef. itu tidak mau beraktivitas dengan aktif ya. Betul sekali. Jadi otomatis banyak diam di rumah karena takut ini dan itu, akhirnya kurang sosialisasi kan ya Kang Dul ya. Betul. Nah itu. Kang Arman, sekarang itu untuk kegiatan apa nih ketika sudah sembuh total? Alhamdulillah sih saya lagi membuka bisnis Pak, usaha halal kecil-kecilan gitu kan, berkat pertolongan Bapak juga nih. Jujur, pertama kali nih ya saya curhat masalah jalan keluar dari permasalahan itu apa sih Pak. Nah Pak Abdul ini menyarankan saya kan untuk buka usaha dulu, sambil latihan juga nih teman-teman ya. Saya nih dulu latihan tuh istilahnya tuh jualan kecil-kecilan kan tuh, istilahnya di area sekolah lah. Nah semakin hari, karena saya sebenarnya niat saya jualan tuh cuma satu sih Pak, pengen pulih, pengen sembuh, bukan mau cari untung dari jualan ya, enggak. Bahkan saya nih mikirnya rugi nggak rugi bodo amat, yang penting saya bisa sembuh total kata saya. Nah dulu kan awal mula dari situ. Nah ketika udah sembuh total, alhamdulillah kan, namanya usaha bisa berkembang Pak. Alhamdulillah lah bisa membuka di dua tempat lah gitu kan. Dulu saat dia datang ke sini kan dia nggak bisa ngapain, digendeng nih sama temennya. Oh dia pengen curhat kayak gitu. Akhirnya setelah mengalami perbaikan, kemudian dia datang lagi curhat lagi. Wah, saya itu dulu kerja enak nih, bahkan pacar juga cantik. Sekarang kerjaan hilang. Gimana nih saya bisa beraktivitas lagi, bisa bangkit lah, bisa produktif lagi. Saya saranin dulu buka deh usaha kecil-kecilan, nanti saya bantu, saya bilang gitu. Nah, akhirnya sambil dia pemulihan, sambil dia juga bisnis. Nah, kemudian sekarang
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang usaha-usahanya gitu. Dan sekarang juga udah mampu dia ngasih rokok tiap hari. Pak, rokok. Nah itu Gitu teman-teman aja. ya, salah satu solusi yang dijalankan oleh Kang Arpan, yaitu buka bisnis kecil-kecilan. Betul. Hanya satu niatnya, buat mengendalikan pikirannya Betul, Pak. ya. Kendalikan pikiran. Intinya sering-sering praktek aja. Betul. Karena apa? Karena banyak teori tanpa praktek gak Ya, akan mungkin. Betul. Jadi kalian itu saya sarankan nonton videonya itu sampai habis. Betul. Bukan maksudnya sangkut paut dengan durasi ya, Iya, kalian, betul. tetapi supaya paham jadi apa yang dijalankan itu sesuai yang disarankan. Jadi Nah kan kalau ini Kang Yosep, kalau seandainya tidak menonton sampai habis itu kadang ini di video nih lagi dijelasin, tahu tiba-tibanya Pak, Nanya ini yang gitu dagang juga. ini. Saya pikir ini sedang dijelasin di video nih. Oh berarti nggak nonton sampai habis nih orang bisa bilang gitu. jadi Nah, makanya perlu ketelitian dan betul. kesabaran ya, Nabdul ya. Nah makanya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kenapa di video-video saya juga selalu dijelaskan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Biar kalian itu bisa memahami teman-teman, biar nanti itu tidak begini ya. Saya jelaskan tentang permasalahan kembung gitu, tahu-taunya di bawah ada pertanyaan, Pak gimana cara menanganin kembung? Nah tahu itu di videonya udah dijelasin tentang kembung. Tidak terlalu Nah, itu. masalah, cuman Betul. sayang waktu dan kuotanya ya. Betul. Nabdul ya. Kalau setengah-setengah kan nanggung ya. Ini berarti udah lama nih. Ya. Waduh udah lama nih. Nah itu teman-teman ya, video tentang hadirnya Mas Arpan ini sudah menjadi pembuktian bahwa ternyata gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Dan kemudian banyak juga yang bertanya, Pak, apakah ketika sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kehidupan saya itu bakalan kembali lagi? Nah ini buktinya, sekarang dia sudah kembali lagi. Yang tidak kembali lagi itu cuma 2 teman-teman ya. Dulu pekerjaan dia nikmatnya, sekarang tidak kembali lagi karena sudah keluar. Yang keduanya pacarnya hilang orang. Itu yang sangat disayangkan. Itu yang sangat disayangkan. Makanya jangan sampai kayak gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Bagi yang rindu dari yang rindu ke Mas Arpan, ini dia orangnya sudah hadir dan sekarang sudah sembuh total, sudah bahagia lagi. Bagi teman-teman itu menjadi patokan buat kalian, ternyata gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bakalan sehat lagi, bakalan sembuh total lagi. Nah itu teman-teman ya. Ada yang mau ditambahkan Kang Yosef? Udah aja lah, udah terlalu lama Udah terlalu lama ya. Jadi itu teman-teman ya. Nah sebelum kami tutup videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, Amin. cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya keindahan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan kami juga teman-teman ya, agar kami itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar bisa tetap menemani kalian. Dan nah, memberikan itu, motivasi ya kalau betul. ya. Ayo, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.